Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kublai Khan dinobatkan sebagai Kaisar Mongol pada tahun 1260. Dia adalah Kaisar Mongol yang terbesar, yang paling kuat, dan cucu Genghis Khan yang paling brilian dan paling bisa melanjutkan cita-cita dari Genghis Khan. Bentangan wilayahnya itu benar-benar luas. Tidak ada negara modern di dunia ini yang bentangan wilayahnya seluas Kerajaan Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan. Dia mampu mengorganisasi pasukan dengan sangat baik. Di sisi lain dia juga mampu membangun administrasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh tentara Mongol dan sebagainya. Maka dia benar-benar menjadi kaget, menjadi benar-benar marah ketika pada tahun 1286 seorang utusan yang dia kirim ke satu tempat itu pulang dalam kondisi yang acak-acakan. Mukanya dicap pakai besi panas, kemudian kupingnya dipotong dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jadi marah luar biasa, siapa orang yang berani memperlakukan utusan saya seperti ini? Dicari siapa? Ternyata yang melakukannya itu adalah Kertanegara, Raja Jawa. Marah luar biasa, ini Kertanegara nggak tahu siapa saya adalah penguasa dunia, siapapun raja yang melawan saya akan saya habisi, dan negara manapun yang menolak tunduk patuh pada saya maka akan saya habisi. Kenapa ada raja yang berani melakukan hal seperti ini? Maka Kublai Khan bersumpah untuk membalaskan dendam untuk utusannya itu. Nah, tetapi tentu saja Kublai Khan pada waktu itu tidak bisa langsung menyerang Jawa karena ada banyak sekali PR, ada banyak wilayah lain yang harus ditaklukkan, ada banyak daerah yang harus dipertahankan, dan karena itu butuh waktu sekitar 15 tahun agar Kublai Khan benar-benar bisa memenuhi janjinya untuk menghukum Kertanegara. Di sisi lain, Kertanegara, Raja Singhasari, penguasa Jawa, itu juga marah. Siapa berani-beraninya ada orang yang mau datang kemudian minta agar kita tunduk patuh kepada mereka? Orang Mongol mau segede apapun mereka, datangkan mereka ke sini, kita habisi sama-sama. Itu kata Kertanegara. Karena pada waktu itu Kertanegara itu punya karakteristik yang benar-benar kuat, punya karakteristik yang egonya itu benar-benar membuncah kemana-mana gitu, yang punya ambisi untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, dan ketika ada orang yang meminta kepadanya tunduk patuh padanya itu benar-benar sebuah penghinaan. Maka dari itu Kertanegara langsung cari-cari masalah dengan Mongol. Dia kemudian memperkuat pasukan-pasukannya itu di wilayah sekitar Jawa. Jadi Campa diajak kerjasama sama dia. Pokoknya kalau ada Mongol datang ke sini, kamu tidak boleh kasih bantuan sama dia. Sebagai imbalannya, Campa itu dikasih bala bantuan, bala tentara yang sangat kuat untuk bisa menghadang Mongol di lautan atau di Campa. Begitupun yang dia lakukan terhadap Sumatera. Ada ekspedisi Pamelayu di sana, di mana Sumatera itu langsung didatangkan banyak sekali pasukan-pasukan dari Singosari untuk bisa mempertahankannya dari kemungkinan serangan Mongol. Jadi kalau Mongol mau datang ke Jawa, cegat di Sumatera. Itu pikirannya itu adalah seperti itu. Maka 22 Januari tahun 1293, 30.000 pasukan Mongol diangkut dengan 1.000 kapal besar dibawa ke Pulau Jawa. Pasukan itu membawa perbekalan untuk 1 tahun ekspedisi dan dipimpin oleh 3 orang jenderal yang sudah sangat berpengalaman. Mongol pada waktu itu benar-benar bersiap-siap dan memiliki ambisi yang sangat kuat untuk bisa menaklukkan Jawa. Pikirannya sebenarnya bukan hanya membalaskan dendam atas penghinaan yang pernah diterima. Masalahnya pada waktu itu Mongol sudah menguasai wilayah daratan di luar sana, dan karena itu mereka ingin melengkapi penguasaan itu ke wilayah-wilayah perairan, wilayah negara-negara maritim, salah satunya adalah Nusantara pada waktu itu. Ketika mereka dengan 1.000 kapalnya itu datang dan kemudian mau minta perbekalan ke Campa, ternyata di Campa juga sudah dibentengi oleh Kertanegara, sehingga Campa menolak untuk memberi bantuan kepada pasukan Mongol. Pasukan Mongol bisa saja pada waktu itu menyerang, tetapi mereka berpikir bahwa kalau misalkan menyerang Campa, maka kekuatan akan berkurang, kekuatan menyerang Jawa akan berkurang. Maka dari itu mereka memutuskan untuk lanjut saja ke Sumatera. Di Sumatera itu juga tidak bisa berlabuh mereka juga tidak bisa mendapatkan bantuan perbekalan makanan karena di situ juga sudah dibentengi oleh pasukan-pasukan dari Kertanegara, sehingga apa boleh buat pasukan Mongol itu harus nyerang ke titik utamanya, ke Pulau Jawa, ke wilayah Tuban, kemudian nanti masuk ke wilayah pedalaman melalui sungai-sungai. Itu yang mereka pikirkan. Sampai sebatas ini kita menduga bahwa masalah utamanya sekarang mendomplengi pasukan Mongol, tapi sebenarnya dengan cara seperti ini Kertanegara juga dalam kondisi yang sangat terancam bahaya, karena
pada waktu itu Kertanegara itu terlalu banyak mengkonsentrasikan pasukannya ke wilayah-wilayah luar, dan dia benar-benar tidak siap siaga terhadap kemungkinan serangan dari dalam. Dan memang benar saja, jadi pada waktu itu Kertanegara itu punya dua menantu. Yang pertama itu adalah Jayakatwang dan yang kedua adalah Raden Wijaya. Nah, Jayakatwang ini itu leluhurnya adalah orang Kediri, leluhurnya itu adalah Kertajaya yang dibunuh oleh Ken Arok, leluhurnya Kertanegara. Sepanjang kehidupan Jayakatwang, dia itu dihantui oleh rasa ingin balas dendam karena leluhurnya dibantai oleh leluhurnya Kertanegara. Maka ketika Kertanegara diketahui telah melakukan mobilisasi pasukan untuk ditempatkan di wilayah-wilayah luar Jawa, Jayakatwang menganggapnya ini sebagai sebuah kesempatan agar dia bisa membunuh Kertanegara dan menuntaskan dendam leluhurnya. Maka dalam satu kesempatan, Jayakatwang menyusun sebuah rencana. Orang-orang Jawa pada waktu itu benar-benar percaya bahwa Kertanegara itu adalah orang yang sakti mandraguna. Tidak ada senjata yang bisa menembus kulitnya. Kecuali Kertanegara pada waktu itu adalah penganut Tantrayana. Nah, salah satu dari ritual Tantrayana itu adalah dia harus melakukan mabuk-mabukan, arak, kemudian pesta seks dan hal-hal yang semacam itu. Nah, Jayakatwang mencari di mana tanggal itu terjadi dan disitulah dia mau melakukan pembunuhan, karena pada waktu itu Kertanegara sedang tidak siap sama sekali, tidak bisa membela dirinya, tidak ada kesaktian apapun dan sebagainya. Maka di waktu itu ketika Kertanegara sedang melakukan upacara ritual dengan mabuk arak sampai seteler-telernya itu, Jayakatwang langsung menyerang ibu kota itu dari dua arah sekaligus, dari arah utara dan dari arah selatan. Pasukan Singosari pada waktu itu benar-benar tidak menyangka ada pasukan sebesar itu yang tiba-tiba nyerang ibu kota. Sebagian pasukan Singosari itu sudah ditempatkan di utara, di pantai utara Jawa, kemudian di Sumatera, kemudian sebagian di Campa dan sebagainya, dan mereka sama sekali tidak mengira kalau ada pasukan besar yang sudah mengintai. Maka sedikit pasukan Singosari yang tersisa itu berkumpul di bawah pimpinan Raden Wijaya, menantunya dari Kertanegara, kemudian berperang melawan pasukan yang menyerang dari utara. Pasukan yang menyerang dari utara itu seperti terdesak sehingga orang-orang dari Raden Wijaya ini maju terus ke utara, mendesaknya. Mereka tidak sadar bahwa pasukan utama dari Jayakatwang itu menyerang dari selatan. Di bawah Kebo Mundarang itu menyerang dari selatan, dan pasukan yang dari selatan ini benar-benar tidak dihadang oleh apapun karena pasukan yang tinggal sedikit dari Singosari itu sudah bergerak ke utara. Nah, setelah berhasil menduduki kota raja, bertemu dengan Kertanegara, maka Jayakatwang membawa keris yang dulu pernah digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Kertajaya, yaitu keris Empu Gandring. Yang keris ini dikutuk akan membunuh keturunan Ken Arok sampai ke-7 turunan. Maka ini digunakan, kemudian digunakan juga untuk menusuk Kertanegara yang pada waktu itu dalam kondisi teler. Sejak saat itulah Singosari bubar dan digantikan oleh Kadiri, kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang yang sudah lama ingin membalas dendam. Jayakatwang segera melakukan restorasi. Semua perangkat negara dikembalikan. Menteri-menteri yang mau setia padanya diangkat kembali. Menteri-menteri yang tidak suka padanya dibantai, dan lain sebagainya. Dan Jayakatwang pada waktu itu juga tidak terlalu melakukan verifikasi yang terlalu jeli dan terlalu detail, karena pada waktu itu dia mengetahui bahwa pasukan Mongol sudah dekat. Jadi ketika ada orang-orang yang misalkan menyatakan sumpah setia padanya, ya sudah saja langsung diterima, karena akan berhadapan dengan pasukan dari luar yang mungkin sangat besar. Begitu. Termasuk dalam hal ini adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya itu yang dianggap sebagai simpatisannya Kertanegara, itu justru malah dihadiahi sebuah tanah di sebelah utara. Jadi setelah Raden Wijaya minta maaf kepada Jayakatwang, sumpah setia pada Jayakatwang, maka dia malah dikasih hadiah di sebelah utara. Dengan harapan apa? Jayakatwang berpikir bahwa pasukan Mongol itu ketika menyerang dari utara, maka dia harus dihadang oleh pasukan Raden Wijaya. Pikirannya seperti itu. Jadi kalau Raden Wijaya anggaplah sangat tidak setia terhadap Kediri sekalipun, dia tetap harus dihabisi oleh pasukan Mongol. Jadi dia nothing tulus saja, nggak jadi masalah. Kalau dia berhasil melawan tentara Mongol
Mongol itu bagus, dia kalah oleh tentara Mongol pun tidak jadi masalah. Itu pikirannya Jayakatwang. Tapi justru ada pikiran yang lebih licik lagi, lebih cerdik lagi yang pada waktu itu ada dalam benaknya Raden Wijaya. Raden Wijaya mengetahui bahwa pasukan Mongol dalam jumlah yang sangat besar itu akan datang. Maka daripada berperang melawan pasukan Mongol, dia langsung datang kepada pasukan Mongol, ngomong, saya menyerah. Saya menyerah, saya adalah menantunya Kertanegara dan saya menyerah, saya siap menyerahkan tahta saya dan sumber daya saya kepada pasukan Mongol dan ngaku tunduk pada pasukan Mongol. Gak apa-apa, tapi tolong itu Kertanegara yang sudah jahat itu masih ada di situ. Tolong bantai semua mereka di sana. Jadi Raden Wijaya itu mengatakan kepada pasukan Mongol bahwa yang masih berkuasa di sana itu bukan Jayakatwang tapi Kertanegara. Jadi ayo kita bantai sama-sama. Saya juga nggak suka sama dia gitu. Jadi Raden Wijaya mengatakan, saya tahu pasukan kamu sangat kuat, tapi saya juga tahu bahwa pasukan kamu itu tidak tahu jalan. Maka saya akan menjadi tour guide-nya. Silahkan kalian datang ke sana. Benar, pasukan Mongol datang menyerang ke wilayah jantungnya Jayakatwang, dan Jayakatwang pada waktu itu mengerahkan pasukan yang sangat besar, sekitar 30.000 jumlahnya. Jadi sama, pasukan Mongol 30.000, Jayakatwang juga sekitar 30.000. Tapi di situ ada beberapa masalah gitu yang merugikan Jayakatwang. Di satu sisi, dia restorasinya belum selesai. Dia baru saja memenangi perang melawan Kertanegara dan dia tidak siap dengan serangan yang lebih besar lagi dari wilayah utara dari Mongol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doktrin militer dari orang Jawa dan orang Mongol itu sangat-sangat berbeda gitu. Jadi kalau pasukan Mongol mau menyerang sebuah bangsa, fokus utamanya itu adalah bagaimana cara dia menguasai wilayahnya. Dan karena itu orang Mongol terbiasa untuk melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang ada di sana. Jadi mereka itu strateginya adalah bumi hangus, menghabisi. Makanya pedang-pedang mereka sangat besar, panah-panah mereka sangat akurat dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan doktrin berperang orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa itu ketika berperang mereka membutuhkan sumber daya manusia, bukan sumber daya alam, karena alamnya sudah banyak, sudah melimpah. Butuh sumber daya manusia untuk bisa mengolah alam itu. Jadi ketika berperang, orang-orang Jawa itu biasa menggunakan racun, menggunakan senjata-senjata yang kecil kayak keris, tombak kayak gitu. Karena apa? Karena tujuannya adalah bukan untuk membunuh lawan, tapi untuk menangkap lawan. Itu tujuannya itu. Nah, termasuk juga orang-orang Jawa itu lebih suka belajar silat daripada menciptakan teknologi-teknologi senjata yang sangat besar, yang sangat barbar gitu. Karena tujuannya adalah untuk menangkap lawan. Nah, dengan dua pendekatan atau dua doktrin militer yang sangat berbeda ini, Mongol diuntungkan. Jadi pasukan Jayakatwang itu nyerangnya dikit-dikit, nyerang dikit, lari lagi, nyerang dikit, lari lagi, sedangkan pasukan Mongol ada dalam satu kesatuan untuk merangsek maju terus. Sehingga tidak dalam kurang dari seminggu itu pasukan Jayakatwang bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, dan pasukan Mongol langsung mengklaim kemenangan setelah dia menangkap Jayakatwangnya yang dianggap awal mulanya itu sebagai Kertanegara karena dibohongin sama Raden Wijaya. Raden Wijaya datang ke kemah Mongol itu sambil berkata, "Selamat, Anda telah memenangkan ini saya akan memenuhi janji saya minta waktu beberapa hari untuk kembali untuk membawa upeti dan membawa gadis-gadis cantik untuk orang-orang Mongol, dibawa ke Mongol nggak apa-apa, tapi tolong tunggu saya di sini," gitu. Orang-orang Mongol setuju saja. Ternyata ketika orang Mongol lagi mabok-mabok, ditraktir arak, bikin teler apa segala rupa, makan-makan yang kayak gitu, mereka kemudian diserang dari belakang. Nah, serangan Raden Wijaya ini sebenarnya tidak dilakukan untuk menghancurkan Mongol, tapi untuk membuat mereka bingung gitu. Jadi serang kecil, dan pasukan Mongol sedikit demi sedikit terpencar kemana-mana gitu. Kan kekuatan utama dari pasukan Mongol itu adalah kesatuan mereka gitu. Nah, ketika mereka sudah mulai dipencar-pencar yang seperti itu, diserang sedikit demi sedikit itu, dan mereka tidak tahu siapa lawan saya itu sebenarnya siapa gitu. Pasukan Mongol kan pada waktu itu belum ngerti gitu. Dan disitulah dalam perang-perangan itulah dipropagandakan oleh Raden Wijaya melalui telik sandinya, melalui mana-mana itu dipropagandakan bahwa, "Woi Mongol, sekarang sudah masuk bulan Juli. Sudah masuk hampir bulan Agustus. Bulan Agustus itu adalah bulan terakhir di mana angin utara bisa mengantarkan kapal-kapal Mongol kembali ke Mongol. Kalau misalkan sekarang kamu belum bisa kembali ke Mongol itu dalam propaganda Raden Wijaya, maka kamu akan tertahan di Jawa selama 6 bulan.
belum bisa makan, belum bisa minum, dan kamu akan diserang terus-terusan oleh rakyat di sini gitu. Kan orang Mongol pada waktu itu panik. Iya benar, sekarang bulan Juli, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat ke pantai, kemudian naik kapal untuk bisa kembali ke Mongol. Nah, karena orang Mongol itu pada waktu itu tujuannya sudah pecah, visinya sudah pecah. Di satu sisi dia harus mengamankan diri, di sisi lain dia juga harus cepat-cepat pulang. Nah, ditambah lagi dengan serangan-serangan sporadis Raden Wijaya yang kecil-kecil tapi intensif dan terjadi terus-terusan gitu. Mana dari jarak jauh dikejar-kejar, nggak ada orangnya gitu. Gitu aja terus-terusan gitu. Dan Mongol pada waktu itu juga tidak bisa mengandalkan kuda-kuda mereka yang sangat terkenal itu, karena perangnya Raden Wijaya itu ngajak perangnya di hutan belukar gitu, hutan belantara, yang Raden Wijaya itu pada naik di atas-atas pohon gitu, yang hal-hal yang semacam itu. Nah, apa boleh buat, tentara Mongol itu mundur dalam kondisi perang dan ngos-ngosan gitu, sampai akhirnya hanya tinggal tersisa sekitar sepertiga dari pasukan Mongol yang berhasil sampai ke negaranya. 2/3 lagi memilih tinggal di Jawa sebagai mayat-mayat yang membusuk. Itulah gambaran umum tentang perang antara Jawa dan Tiongkok di bawah pimpinan dinasti Yuan, yang penguasanya adalah Mongol. Ya, sebenarnya ini adalah cerita yang sudah banyak diketahui, tetapi saya ingin buat alurnya agar baraya semua menjadi lebih paham. Semoga dimengerti. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.